Shalom. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Maris GKN. Berkumpul di tempat ini pagi hari ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memuji Dia dengan kesungguhan hati kita. Kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Dia. Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap memulai kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus, ku cinta Kau selalu.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak terima pujian, sebab tetap bangkit berdiri, kita akan perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hanya Allah kita yang layak ditinggikan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Allah ditinggikan. Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangka Allah.
memuliakan nama Tuhan karena kita mau menerima sukacita itu dari Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Seribu jemaat katakan haleluya. Takkan hilang, amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami bersemangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Haleluya, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Sebentar tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya minta Mas Jonathan untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan pada hari ini. Berkati kami yang sudah bisa memberi, berkati kami yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hatiku penuh nyanyian.
sasarannya. Haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Alasan kita hidup hanya karena Tuhan kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita meskipun seringkali kita meninggalkan Dia. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan pernah mengundurkan diri dari Tuhan, tapi kita mau senantiasa lebih lagi setia kepada Tuhan. Bila firman yang akan kita dengar boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku.
kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami menikmati hari yang baru dalam tahun 2024 ini. Biarlah Tuhan, hanya Engkau satu-satunya alasan untuk kami bisa hidup sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin kuat melalui firman-Mu ini Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tahu setiap keterbatasan kami, Engkau tahu setiap apa yang kami pergumulkan saat ini, semua jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kemenangan, kekuatan di dalam menghadapi setiap apa yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir di sini, menguasai ruangan ini dan menguasai hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya. Semoga tidak bosan. Ya. Sehat semua? Ya, saya mau bersaksi kalau mulai hari Senin sampai hari Kamis, ya, saya ini dikuras habis-habisan perutnya, ya, sampai saya tidak doyan makan, ya. Dan yang mengalami ini hanya saya dan suami. Dia ketularan saya. Nah, kami tidak tahu kenapa kok bisa sampai seperti ini ya. Ya, namanya ke belakang itu gak terhitung berapa banyak. Ya, minum obat herbal yang teh pahit lah, apa oralit lah, jambu ya. Sampai saya ngambil jambu ya. Daun jambunya tetangga, ya enggak mempan-mempan. Ya. Akhirnya hari Kamis itu saya ini ditunjuk sama sekolahnya Vino untuk melayani anak-anak, Natal anak-anak. Saya gini, Tuhan, saya mau pelayanan. Masuk saya bolak-balik mau ke belakang terus ya. Apalagi itu di tempat umum, bukan di sekolah ya pelayanannya, di McD ya. Saya sama suami, Papa, Mah, di kono kamar mandi, ya ono lah, masuk ka ono ya. Nanti kalau kita bolak-balik ke belakang lu, ya opo, yes, kita berdoa aja. Nah, puji Tuhan, waktu pelayanan itu belas, perut ya enggak sakit, ya enggak kepingin ke belakang ya. Belas sampai acara selesai, kami berdua sama-sama mengalaminya. Nah sampai di rumah lah kok gitu lagi, ya, gitu lagi. Waduh, iki opo sih ya? Ya opo Pak? Beli tegan, BE ya, BE kita keracunan. Katanya saya tapi kok gak keracunan deh mah, kayak asam lambungnya naik. Nah kita beli tegan, minum. Tetap ya. Terus sore pelayanan lagi, suami saya pelayanan lagi, maunya saya ndak usah ikut apa, aku lemes aku Pak, temenan aku lemes. Wis lama ikut on. Terus anak saya yang Vino, ayo mah ikut mah, lapo sih melok. Wis ayo ikut aja. Ya sudah, aku bosen di rumah, ikut saya, ikut papanya pelayanan. Ya ndak itu di gereja, kita enggak mengalami yang seperti di rumah. Opo hawa rumahnya tayo opo gitu ya. Nah, terus saya bilang sama gembala yang di sana, Bu, kan apoteker juga ya. Bu, saya ini buang-buang air gak sembuh-sembuh, kasih antibiotik tak Bu. Loh kenapa Mbak? Sudah mulai dari Senin loh Bu, saya enggak sembuh-sembuh ini. Loh sebentar. Karena memang mesti gereja itu stok obat, ya, diambilkan obat, diambilkan antibiotik. Nanti diminum ya Mbak, setiap 2 jam sekali minum 2.
Ya, sampai rumah saya minum. Waktu sampai rumah ya gitu, langsung ke belakang, langsung saya minum 2. Kemudian di WA sama Ibu Gembala ini, Mbak jangan diminum ya antibiotiknya. Antibiotiknya itu bukan untuk diare ya. Belum saya minum, ya sudah jangan diminum. Sudah diminum obatnya sudah, nanti 2 jam lagi diminum ya. Setelah 2 jam saya tidak minum. Karena apa? Saya ketiduran. Sampai pagi ternyata tidak kenapa-napa. Ya puji Tuhan, akhirnya saya sembuh. Suami saya, ya Papa, aku masih sesekali ya. Dia enggak mau minum obat, paling rewel minum obat ya. Kalau saya wis pokoknya ndang waras, ndang wis langsung minum obat. Ya Jumat masih sesekali, akhirnya minum obat tapi ditanya sudah sembuh Mbak, sudah enggak begitu sering Bu. 1 kali ya, 1 hari ini 4 kali minum, iya saya nurut, ya sembuh. Sabtu Minggu sampai sekarang enggak seheboh yang kemarin. Sudah normal kembali, puji Tuhan. Tuhan tahu kalau saya ini mau pelayanan, ya. Makanya Tuhan dikasih penyakit sebelum pelayanan, dikuras. Katanya teman saya di gereja sana, Mbak kok kurusan? Ya iya, lawang teh, sampai cowong mata ya. Gak bisa tidur bolak-balik ke belakang. Puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya dan suami bisa melayani tempat ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau melihat firman Tuhan hari ini. Kalau kemarin kita belajar tentang pengharapan, kali ini kita belajar seorang tokoh, ya, seorang wanita. Namanya Esther. Enggak ada yang namanya Esther ya. Ya, kalau nama mantan ada ya. Ya, Esther. Apa arti nama Esther ini? Ya. Esther ini dewi ya. Ya. Dikatakan penerang matahari ya. Artinya ya. Nah, kita mau belajar apa aja yang bisa kita lihat dari Esther ini. Kita mau lihat Esther pasal yang kedua. Esther pasal yang kedua ayat yang ke-17. Esther pasal yang kedua ayat yang ke-17. Mari kita panggil berdiri untuk membaca ayat ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Amin. Silakan duduk. Kalau kita pernah membaca atau mendengar kisah Esther ini lebih dari sinetron ya, kisah hidupnya. Dari anak yatim piatu diangkat menjadi seorang permaisuri. Kayak dongeng sebenarnya ya. Tapi inilah firman Tuhan. Gadis yatim piatu dari bangsa Yahudi yang kemudian diangkat menjadi permaisuri, bahkan dia bisa menyelamatkan bangsanya. Seorang perempuan. Nah, kita mau lihat bagaimana Esther ini
bisa dikasihi oleh baginda lebih daripada yang lain. Kita tahu bahwa Ahasveros ini seorang raja yang memiliki istri sebenarnya, namanya Ratu Wasti. Tetapi karena Ratu Wasti ini orangnya egois, ya, sukanya berpesta sendiri. Ketika raja butuh dia nggak peduli. Akhirnya raja marah, lah wong aku raja kok tidak diperdulikan istri, mana wibawaku ya. Akhirnya dibuanglah Ratu Wasti. Kemudian namanya raja harus ada pendamping, ya, pendamping. Maka dibuatlah sayembara sehingga seluruh anak-anak perempuan, para gadis mendaftarkan diri untuk menjadi permaisuri. Ester ini adalah gambaran kita, ya. Calon mempelai. Kita ini juga calon mempelainya Tuhan. Apa aja yang dipersiapkan Ester mengenai proses Ester untuk menjadi seorang ratu? Yang pertama, Ester memiliki hati dan kepribadian yang baik. Ya, Ester memiliki kepribadian yang baik. Kita lihat ayat yang ke-9. Ester pasal 2 ayat yang ke-9. Minta tolong dibacakan. Demikian firman Tuhan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ya. Ketika pertama kali Hegai apa ya, benar, Hegai melihat Ester, sudah timbul, loh, anak ini kok kelakuannya baik ya, sopan gitu ya, tidak pecicilan ya. Namanya wanita-wanita kan gitu ya, kalau mau kepingin jadi permaisuri raja, wes kayak uget-uget gitu ya. Pecicilan. Mungkin Ester ini tidak. Dia anak yang baik. Kepribadiannya baik, hatinya baik, sehingga menimbulkan kasih sayang Hegai. Hingga dia dipilih dengan 7 orang dayang-dayang yang lain. Ya, dipilih sama Hegai ini. Kalau Ester ini orangnya pecicilan, egois ya, urahan gitu ya, tidak mungkin akan dipilih. Bahkan menimbulkan kasih sayang dari Hegai, disayang sama penjaga atau istilahnya pengawas ya, pengawas dari calon permaisuri. Nah, demikian juga kita. Apakah kepribadian kita, hati kita ini sudah baik di mata Tuhan? Bahkan di mata sesama. Sehingga menimbulkan kasih sayang orang lain. Atau bahkan ketika orang melihat kita, lah iso gak usah ketemu. Ya. Sebel aku ya. Ya, janganlah kepribadian kita ini kepribadian yang menyebalkan ya, tapi kepribadian yang baik. Di hadapan Tuhan juga seperti itu. Biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan hidup kita.
Yang kedua, apa yang dipersiapkan Ester? Ester siap sedia mempersiapkan diri secara serius. Ya, dia mempersiapkan diri secara serius. Ya. Buktinya apa? Dia harus pakai wangi-wangian selama 12 bulan. Kita lihat ayat yang ke-12. Ester pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai wangi kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ya. Selama 12 bulan Ester ini harus pakai wangi-wangian. 12 bulan setahun ya. Audisinya setahun hanya untuk memakai wangi-wangian aja. Ya. Dia serius. Kalau enggak serius, aduh suwe ini ya. 12 bulan cuma pakai wangi-wangian aja. Membosankan ya. Tapi itulah proses yang harus dikerjakan oleh Ester. Serius dia. Kalau kita mau ikut lomba, pasti kita akan serius untuk berlatih atau mengikuti audisi. Seperti idol-idol itu ya, mereka dikarantina. Ya, Ester ini juga seperti itu, dia dikarantina untuk memakai wangi-wangian selama 12 bulan. Ya. Jangan seperti anak dara yang bodoh, yang tidak mempersiapkan dirinya, mempersiapkan minyak untuk menyambut mempelai laki-laki. Ya, kalau kita ingat tentang gadis yang bodoh dan bijaksana, mereka yang 5 ini tidak mempersiapkan diri untuk menyambut mempelainya. Sehingga ketika minyak habis ya sudah, tidak bisa masuk. Kita juga harus seperti itu. Kita mau dari sekarang ini mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai kita. Kalau mau menikah itu ya banyak sekali wanita-wanita ini mempersiapkan dirinya. Ya, ada yang mengecilkan badannya atau bahkan karena saking kurusnya ada yang menggemukkan badannya supaya pas dengan baju pengantin. Ya. Sehingga bisa dilihat orang itu cantik. Saya ini punya teman seorang MUA ya, MUA yang macai pengantin. Zaman sekarang itu hebat ya. Itu dempulannya berapa senti gitu kira-kira. Tak lihat sebelum dan sesudah. Sebelumnya itu kumus-kumus ya. Kumus-kumus jerawatnya kebek. Ya, banyak flek-flek hitam, tapi setelah dibacai, di make up, dirias, cantik ya. Lain. Pinter-pinter MUA sekarang ini ya. Saking kepingin cantiknya ya, dempulannya itu sampai towable gitu ya. Saya ini sering lihat tutorial ya. Tutorial cara merias wajah itu loh. Wih, pirang berapa kali template itu ya. Kalau saya 2 aja ini sudah kata suami, wes jok kakek. Ya. Bukan karena saya dan anak saya, kok ya sama ya. Kita berdua ini.
punya suami yang nggak suka bojone macak ya. Anak saya juga seperti itu. Makanya kumus-kumus ya. Cuma bedaan aja. Nah, kita sebagai mempelainya Tuhan juga harus mempersiapkan diri kita. Ojo kumus-kumus di hadapan Tuhan ya. Ketika mempelai pria datang, "Sita, aku golek sepatu." Ya, atau cari baju dulu, enggak, tapi kita sudah siap untuk menyambut mempelai laki-laki kita. Yang ketiga, Ester memiliki penguasaan diri. Kita lihat ayat 13. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Iya. Sebenarnya gadis yang dibawa ke hadapan raja, dia punya hak untuk meminta apa yang dia inginkan. Tetapi Ester ini tidak. Kalau kita membayangkan diri kita jadi Ester, yatim piatu. Kalau yatim piatu wis miskin gitu ya. Kalau yatim piatu kaya ya ada sih. Tapi Ester ini yatim piatu yang miskin. Pasti dia akan meminta seluruh kerajaan. Perhiasan, ya, hewan ternak, tanah gitu ya. Kalau kita sih ya. Tapi Ester ini tidak. Dia mampu menguasai dirinya. Saya lihat di TV itu anak-anaknya para sultan yang di luar negeri sih, itu hidupnya hedon. Ya, pakai tas yang harganya jutaan, bukan jutaan, ratusan juta, pakai pokoknya outfitnya ini, waduh, ya. Terus ada sebuah tayangan anaknya Raffi Ahmad pakai sandal jepit aja, ya, di delosor di depan mall sama teman-temannya, kaget oleh anak sultan, ya. Ester ini punya penguasaan diri, dia enggak serakah. Kalau kita, saya ya, manusia normal ya, diajangi gitu istilahnya ya, apa yang diminta diberikan, wow, langsung ini, ya, dia tidak, ya. Kita mengatakan Ester tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada apa yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Sehingga hal itulah yang menimbulkan kasih sayang pada semua orang. Ya. Kita lihat ayat 15. Ayat yang ke-15. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Iya. Dia enggak minta yang aneh-aneh. Dia hanya minta apa yang dianjurkan oleh Hegai. Ini menimbulkan tambah sayang orang yang lihat Ester. Tambah sayang. Ya. Demikian juga kita. Bagaimana kita umat Tuhan ini mampu memiliki penguasaan diri. Kita mau lihat Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga.
12 ayat yang ketiga. Roma 12 yang ketiga. Demikian firman Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iya. Jangan berpikir muluk-muluk dari iman kita, kemampuan kita. Ya, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, jangan yang istilahnya tidak masuk akal. Ya, minta pesawat, terus calon mana? Ya, atau minta kereta api, untuk sopo wis gak gede-gede wis bisa Tuhan. Nah, tambah sedalan dia. Wong rumahnya aja saipet ya, garasi ndak punya, katanya minta bis ya. Mintalah kepada Tuhan, milikilah penguasaan diri yang sesuai dengan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Seperti membeli sesuatu gitu loh kalau ke pasar. Ya. Belilah yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Kalau ingin, yuk semua seluruh pasar dibeli, ya. Gelap mata, was. Apalagi emak-emak ini, waduh kalau ke pasar, wih api iku beli. Lho iku ya api. Nah, nyomot terus nyomot, akhirnya ketika ke kasir lah konte akeh. Ketika di rumah, lho kok kan gunane ya. Nah. Yang dibutuhkan, milikilah penguasaan diri. Yang keempat, Esther menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Ya, Esther tidak hanya berhenti sampai diseleksi selama 12 bulan tersebut. Tetapi Esther melakukan apa yang seharusnya dia lakukan ketika ia masuk menghadap raja, melakukan tugasnya dengan baik. Ayat 17. Esther pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Ya, dia menyelesaikan proses untuk menjadi seorang ratu. Maka Esther dikasihi oleh raja lebih dari perempuan yang lain. Ya, dia menyingkirkan berapa ratus wanita ya. Kalau kita membayangkan pemilihan itu ya, mis-mis itu dari provinsi, ada berapa sekarang provinsi? 30 berapa? 3. Ya. 3 provinsi yang dipilih hanya 3. Menyingkirkan 30 orang. Iki mek didik ya. Kalau di kerajaan pasti banyak. Esther ini bisa melalui itu semua. Melalui proses, menyelesaikan proses untuk menjadi pemenang. Istilahnya seperti itu. Ya. Kita pun juga harus melalui proses-proses kehidupan kita, ya, dengan melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal,
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, sudahkah hidup kita ini layak dan berkenan di hadapan Tuhan? Hanya kita yang tahu. Hanya jangan lihat atau nilai orang lain. Hanya kita yang tahu. Apakah kita ini sudah memberi buah ya dalam segala apa yang kita kerjakan sebagai anak Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah berdampak pada orang lain? Jangan-jangan hanya merepotkan saja, tidak pernah berdampak. Ya. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita mau bertumbuh. Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini dewasa rohaninya. Ya. Orang gampang ceklean. Kayak gampang ceklean wis suwe buyar gerejane ya. Menjadi lebih dewasa. Ketika kita melalui proses Tuhan, kita jadi semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Ya. Yang terakhir, yang kelima, Ester memiliki dampak positif bagi orang lain. Seperti yang saya katakan, apakah kita sudah berdampak bagi orang lain? Ya. Kita lihat ayat yang ke-18, Ester pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Ya. Ketika Ester diangkat menjadi ratu, raja membebaskan pajak bagi daerah. Ini loh, jadi dampak yang positif. Waduh, gak no pajak, ayo seneng dah ya. Kita sebagai warga negara aja harus bayar pajak loh, makan aja loh. Ada PPN-nya ya, makan di restoran atau rumah makan gitu ya, pasti ada PPN. Mau saya beli kue gitu loh ya, sama suami kue apa itu, lapis kukus di Surabaya, di Sidoarjo, membelikan ponaan ini titip sama saya. Pajaknya dewe itu 40.000, wah kayak 40.000 pajaknya. Sampai ponaan saya kaget, bu, mahal pajaknya. Nah ini dibebaskan pajaknya, berdampak positif Ester ini. Nah kita juga, apakah kita ini sudah berdampak positif bagi sekitar kita? Ya. Kalau ada kegiatan di kampung gitu ya, apakah ini kita ini sudah terlibat di sana? Paling enggak salah satu lah keluar ya gitu. Kalau ada yang meninggal atau ada yang lahiran gitu ya. Saya ini tinggal di Kaplingan. Orangnya ini cuma 40 kakak. Ya. Yang sering saya datangi adalah orang melahirkan, karena di situ pasangan muda semua. Kalau yang meninggal belum ada. Ya. Saya langsung ke tetangga-tetangga saya ya. Ayo, lihat bayi. Ayo budal deh. Nah, berdampak positif bagi orang sekitar kita. Kita lihat ayat yang terakhir dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5. Ayat 13.
Demikian firman Tuhan. Kita baca dengan bersama-sama. Mari kita berdiri. Satu, dua, tiga. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Silakan duduk. Kita adalah garam dan terang dunia. Berdampak. Ya. Dari firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana Esther ini boleh menjadi seorang ratu karena melalui proses-proses dan dia bisa dipilih oleh raja, mendapat kasih karunia, kasih sayang raja karena hidupnya yang berkenan kepada raja. Demikian juga kita. Kita mau hidup kita ini berkenan kepada Tuhan dan berdampak bagi orang-orang sekitar kita, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita lihat Esther yang yatim piatu, istilahnya enggak mungkin ya jadi seorang ratu, tapi karena dia hidupnya berkenan, maka dia bisa menjadi seorang ratu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita senantiasa percaya akan rencana Tuhan. Rencana Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku marah saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Bagi
Firman Tuhan itu ya dan amin. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Boleh mengingatkan kami betapa dahsyatnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Setiap proses boleh kami lalui dan kami boleh menjadi pemenang karena Engkau yang bersama dengan kami Tuhan. Engkau semakin menambahkan iman dalam hidup kami Tuhan, sehingga saat Engkau datang yang kedua kalinya, kami percaya Engkau sudah melihat bagaimana iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Kami manusia hanya menjalankan setiap apa proses yang Engkau berikan pada kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, agar kami bisa melaluinya. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, Engkau limpahkan kepada semua jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah jemaat di tempat ini boleh semakin bertumbuh imannya kepada Engkau Tuhan. Semakin dewasa imannya di dalam Engkau. Jadikan kami garam dan terang di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, namun firman Tuhan itu boleh tinggal tetap di dalam hati kami semuanya. Terlebih Tuhan kami boleh kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nanti setelah ibadah para pemuda mohon untuk tinggal. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Ike. Kiranya Tuhan memberkati setiap aspek dalam kehidupannya, terlebih kesehatannya semakin dipulihkan Tuhan, dan pelayanannya boleh berkenan senantiasa kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita pujikan Hatiku Penuh Nyanyian. Selasa kembali kita datang di tempat ini pukul 6 sore untuk ibadah doa. Hari Minggu kita kembali untuk ibadah raya disertai berjamuan suci dan perpuluhan. Mungkin itu aja, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah memberikan apa yang ada dalam hidup kami. Biarlah Engkau sendiri akan mengalihkan dengan limpahnya. Kami berdoa untuk tim PAW, Engkau berkati juga hamba-Mu Bu Ika yang sudah menyampaikan firman. Tuhan juga akan berkati setiap pelayanan yang senantiasa berkenan kepada-Mu Tuhan. Menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Kami saat ini berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Tuhan tolong Ibu Tuti, Gading, Tuhan Pak Nono, juga cucunya Bu Didit, juga anak-anak sekolah minggu yang lainnya. Tuhan Kau juga akan tolong. Biarlah saat ini kami mohon kemurahan daripada Engkau, baik para lansia yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesembuhan Tuhan. Biarlah ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan tolong. Kami berdoa itu Ibu Pendeta Maris, Tuhan yang kena tumor, saat ini sedang kemo Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu. Dia hamba-Mu yang setia, biarlah Engkau akan menjamah setiap Tuhan pengobatannya. Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan kiranya Engkau akan tolong yang membutuhkan pekerjaan buka jalan. Saat ini ekonomi yang sedang Tuhan tidak baik-baik saja, Tuhan juga akan memberkati. Setiap pekerjaan mereka juga diberkati, setiap pendidikan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan para orang tua, kakek neneknya diberkati supaya boleh membiayai sekolah mereka. Tuhan tolonglah, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau senantiasa Tuhan memantau setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Pak Presiden, Tuhan Pak Jokowi, wakilnya, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT RW, Tuhan juga DPR MPR. Engkau berikan roh rasa takut akan Tuhan, terlebih TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Orang-orang yang akan mengacaukan Tuhan untuk jalannya pemilu ini, teroris-teroris Tuhan, kami berdoa Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang bekerja. Tuhan akan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan pemimpin untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan jalannya demokrasi ini boleh berjalan kondusif, tidak ada kejadian yang akan merugikan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, tibakan kami di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sudah berkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati kita dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani rohani, berkat kesehatan, kekuatan, berkat mujizat, berkat damai sukacita ada di dalam pribadi dan rumah tangga kami masing-masing mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Silakan duduk. Bu Iga silakan yang